Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan NIM 2213510662. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, jurusan Sanitasi Lingkungan, program Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya mendapatkan dosen pembimbing yaitu Pak Imam Santosa, SSIT MT, selaku dosen mata kuliah Penyidik Lingkungan. Di sini saya, Muhammad Fatih Farhad, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil evaluasi IPAL domestik Kesling sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya, yaitu adalah penjelasan instalasi IPAL domestik Kesling. Ya. Atau gambaran instalasi IPAL domestik Kesling. Jadi di IPAL Kesling sendiri itu terdapat beberapa rangkaian unit IPAL. Ada bak pemisah lemak, bak pengendap awal, bak anaerob, bak aerob, bak pengendap akhir, bak monitor, panel, pipa outlet, water meter, dan blower. Dan di gambaran tersebut terdapat skala, titik koordinat, arah mata angin, nama kelompok, dan beberapa ukuran lainnya. Berikutnya adalah hasil observasi IPAL Kesling. Ya. Jadi saya sudah mengobservasi IPAL Kesling dan terdapat beberapa media. Yang pertama ada pre-treatment. Di IPAL Kesling sendiri itu terdapat screening dan bak penampung lemak. Untuk primary treatmentnya terdapat bak sedimentasi. Untuk secondary treatmentnya terdapat bak anaerob biofilter. Dan yang kedua terdapat bak aerob biofilter. Untuk tertiary treatmentnya terdapat bak lumpur tetapi tidak terdapat klorinasi di IPAL Kesling. Dan yang terakhir ada advanced treatment. Di IPAL Kesling sendiri itu tidak mendapatkan atau tidak ada daur ulang air limbah seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam teori IPAL ya. Yang pertama itu ada definisi IPAL domestik, yaitu sistem pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga atau bangunan komersial seperti hotel, restoran, dan perkantoran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Seperti itu. Berikutnya, kita masuk ke teori pengolahan IPAL. Ya. Jadi teori pengolahan IPAL yang pertama itu ada pre-treatment. Berfungsi menghilangkan padatan kasar, pasir, dan minyak sebelum masuk ke proses utama agar peralatan selanjutnya tidak rusak atau tersumbat. Untuk komponen dan fungsinya, screen mengambil sampah padat seperti plastik, kain, atau kayu yang terbawa limbah. Yang kedua, ada grit camber, itu mengendapkan pasir, kerikil, dan partikel berat lain untuk mencegah keausan pompa atau pipa. Dan yang ketiga, ada oil and grease trap, itu memisahkan minyak dan lemak yang dapat mengganggu proses biologis selanjutnya. Dan yang terakhir ada equalization tank, itu menstabilkan laju alir dan konsentrasi polutan agar proses selanjutnya bekerja secara optimal. Yang kedua, terdapat unit pengolahan primer atau primary treatment, bertujuan menghilangkan padatan tersuspensi dan sebagian bahan organik melalui proses fisika. Komponen dan fungsinya sendiri itu primary sedimentation tank, mengendapkan lumpur organik dan anorganik dengan gravitasi. Efisiensi menghilangkan TSS bisa mencapai 50-60%. Yang kedua ada chemical coagulation dan flocculation. Itu menambahkan bahan kimia, misalnya tawas atau PAC, untuk menggumpalkan partikel koloid sehingga mudah mengendap. Yang ketiga ada primary clarifier, itu menghasilkan lumpur primer yang kemudian dialirkan ke unit pengolahan lumpur. Yang ketiga, itu ada pengolahan sekunder, secondary treatment, berfokus pada penguraian bahan organik terlarut menggunakan proses biologis. Ya. Untuk metode umumnya, itu yang pertama ada proses lumpur aktif. Mikroorganisme menguraikan bahan organik dalam tangki aerasi dengan suplai oksigen, diikuti sedimentasi sekunder untuk memisahkan biomasa. Yang kedua ada trickling filter. Itu limbah dialirkan melewati media berpori yang ditumbuhi biofilm mikroba untuk menguraikan polutan. Yang ketiga ada rotating biological contactor atau RBC, piringan berputar yang menumbuhkan mikroba, sebagian terendam air limbah dan sebagian terpapar udara. Yang terakhir ada kolam aerasi.
itu mengandalkan bakteri aerob atau anaerob untuk mengolah limbah dalam waktu tinggal yang lebih lama. Yang terakhir atau yang keempat ada unit pengolahan tersier atau advanced treatment. Ya, jadi bertujuan meningkatkan kualitas efluen agar benar-benar aman dibuang atau digunakan kembali. Komponen dan fungsinya sendiri itu filtrasi pasir, itu menghilangkan partikel halus dan sisa-sisa TSS. Karbon aktif itu untuk menyerap organik terlarut, warna dan bau. Pertukaran ion itu untuk menghilangkan ion spesifik seperti amonia atau logam berat. Proses membran itu untuk memisahkan partikel mikro, bakteri dan garam terlarut. Dan yang terakhir desinfeksi itu untuk membunuh mikroorganisme patogen. Seperti itu. Nah, ketika sudah tahu nih teori-teorinya, kita masuk ke kesesuaian IPAL Kesling dengan PP nomor 22 tahun 2021. Nah, jadi ini adalah IPAL Kesling yang sudah yang kita korelasikan dengan PP nomor 22 tahun 2021. Jadi di tabel 1 PP nomor 22 tahun 2021 terdapat 32 jenis atau 32 variabel pelanggaran. Ya, jadi bisa dilihat di tabel pertama ini ya, teman-teman. Jadi untuk tabel pertama dan kedua itu berpotensi sesuai. Ya, untuk tabel ketiga dan keempat itu berpotensi tidak sesuai. Tabel kelima untuk yang kelima itu berpotensi sesuai, yang keenam, ketujuh dan kedelapan itu berpotensi tidak sesuai, dan yang kesembilan itu berpotensi sesuai, dan yang 10 itu berpotensi tidak sesuai. Bisa dibaca ya teman-teman dan dilihat seksama seperti itu. Selanjutnya itu untuk tabel kedua. Yang ke-11 ya. Jadi untuk yang 11 itu berpotensi tidak sesuai, yang ke-12 berpotensi sesuai, yang ke-13 berpotensi sesuai, yang ke-14 berpotensi tidak sesuai, yang ke-15 berpotensi sesuai, ke-16, 17, 18 itu berpotensi tidak sesuai, yang ke-19 berpotensi sesuai, dan yang ke-20 berpotensi tidak sesuai. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tabel ketiga dan yang terakhir ini tabelnya itu nomor 21. Nomor 21, 22 dan 23 itu berpotensi sesuai, dan 24, 25 berpotensi tidak sesuai, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 31 itu berpotensi sesuai, dan yang terakhir nomor 32 itu berpotensi tidak sesuai. Jadi dalam 32 jenis pelanggaran ini di dalam PP nomor 22 tahun 2021 itu terdapat beberapa tingkatan ya, dari tingkatan ringan sampai ke tingkatan berat seperti itu. Berikutnya kita masuk ke pembahasan ya. Jadi ini pembahasan dari korelasi antara IPAL Kesling dengan PP nomor 22 tahun 2021. Seperti itu. Jadi isi pembahasannya adalah instalasi pengolahan air limbah IPAL di kampus Kesling telah dievaluasi dan menunjukkan hasil yang cukup baik. IPAL ini secara umum telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, terutama dalam hal kelengkapan, administratif, dan infrastruktur fisiknya. Sebagai contoh, IPAL ini sudah dilengkapi dengan lokasi yang memadai, saluran pembuangan resmi, persetujuan teknis, laboratorium terdaftar, sistem pemisah antara air limbah dan air hujan, serta alat ukur debit. Namun evaluasi ini juga menemukan beberapa celah yang harus segera diperbaiki. Perlu ada peningkatan dalam hal pengawasan kualitas air limbah, penjadwalan pemantauan yang lebih teratur, dan penambahan fasilitas pengolahan yang masih kurang. Jadi itu adalah beberapa evaluasi yang harus ditingkatkan lagi. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, IPAL Kesling telah memenuhi sebagian besar persyaratan sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Walaupun nggak semuanya ya, tetapi terutama pada aspek administratif dan infrastruktur itu sudah cukup baik. Namun aspek pemantauan kualitas air limbah, keteraturan jadwal monitoring, dan kelengkapan fasilitas pengolahan masih perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Oke, sudah selesai teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.